Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Andaikan di dunia ini daun-daun dijadikan kertas, ranting-ranting dijadikan pena, dan air lautan dijadikan tinta, kita bahkan belum tentu bisa menghitung apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua kalinya, salawat besertakan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam minadz zulumati ilan nur. Izinkan saya di sini menyampaikan sedikit kultum yang berjudul hargailah waktu, maka waktu pun akan memberi penghargaan kepada Anda. Sungguh sangat singkat Allah mengutus Rasul kita tercinta di muka bumi ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi betapa luar biasanya yang beliau kerjakan dalam waktu yang sangat singkat itu, memberikan dampak perubahan yang besar bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat menghargai waktu. Setiap detik dalam hidup beliau digunakan dengan penuh makna. Tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah dan perbuatan beliau bernilai ibadah yang layak mendapatkan cinta dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya yang mencintai Rasulullah, kita diajak untuk meneladani sikap beliau dalam mengelola waktu. Hidup di dunia ini sangat singkat, bahkan usia kita lebih singkat lagi. Pernahkah kita merenungkan sejenak untuk apa saja waktu yang telah berlalu? Apakah kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, ataukah hanya untuk memuaskan keinginan duniawi semata? Hidup kita di dunia ini hanya sementara, sebuah tempat persinggahan untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang sangat kekal, yaitu akhirat. Jika diberi umur 63 tahun dan dalam waktu itu kita mengisinya dengan amal kebaikan dan amal kesolehan, maka nikmatilah surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai ganjaran atas setiap amal yang kita kerjakan di dunia ini. Ibadah kita di dunia ini mungkin terasa singkat, namun balasannya sangat luar biasa, berlipat ganda. Sebaliknya, jika kita menghabiskan waktu hidup dengan kemaksiatan, berfoya-foya, meskipun hanya dalam waktu yang sangat singkat, itu bisa menjadi sebab kita terjerumusnya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala, yakni neraka. Oleh karena itu, marilah kita bijak dalam memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk dalam golongan yang merugi. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam hal kebaikan serta nasihat menasihati dalam kesabaran. Orang-orang yang merugi adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu hidupnya dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Mereka seringkali tidak percaya bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan, atau bahkan lebih parah lagi, mereka yang menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. Banyak di antara kita yang terperdaya oleh kehidupan duniawi, menganggapnya sebagai tujuan utama dan menghalalkan segala cara untuk meraih kesenangan sesaat. Dalam pengejaran kenikmatan dunia, mereka melupakan kematian dan kehidupan setelahnya. Tidak sedikit pula yang merasa mereka masih panjang dengan alasan usia muda, sehingga menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa umur kita masih panjang? Kita mungkin merasa sehat dan bahagia saat ini, tetapi kematian bisa datang kapan saja, bahkan dalam keadaan yang tak terduga. Seseorang bisa saja meninggal di usia muda, meskipun tampak sehat dan penuh energi. Ajal tidak mengenal usia atau kondisi fisik. Ia bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena setiap detik yang berlalu begitu berharga bagi kita. Jika tidak benar-benar memahami betapa berharganya waktu, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Harta bisa dicari, emas bisa dibeli, namun waktu yang telah terlewat tidak akan pernah bisa kembali. Kita tidak bisa mengulang waktu yang telah hilang, dan meskipun kita menangis dan memohon, masa lalu tidak akan terulang. Oleh karena itu, mari kita merenungkan betapa pentingnya untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Jangan tunda kebaikan, karena waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali. Dunia ini hanya alam fana. Janganlah terlena dengan gemerlapnya. Ada alam yang lebih gemerlap yang sedang menanti kita, yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba yang dicintanya dengan kalimat cintanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan ridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga-surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Cukup sekian dari saya kultum yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.